Sama lihat anak-anaknya sebenarnya, cuman kita lihat di pembahasan. Nih, yang pertama, married couple. Kalau married couple, dia tuh baru menikah tapi belum punya anak. Itu married couple. Yang kedua, childbearing. Nah, udah mulai ada anak nih, tapi anaknya masih masih bayi, masih baru lahir. Nah, itu berarti dia childbearing. Kalau dia udah preschool, dia udah misalnya TK atau PAUD lah kalau di kita mah gitu ya, sebelum usia sekolah formal, itu dia masuk preschool age. Jadi dilihat anaknya. Lihatnya anak paling gede ya, jangan lihat anak paling bontot. Ya, harusnya lihat anak yang paling gede. Yang selanjutnya, kalau misalnya dia lagi sekolah nih, misalnya sampai SMA, dia school age children. Nah, baru dia yang kalau udah agak lebih dewasa, dia teenage children, udah dewasa, udah remaja, udah aktif balik lah kalau kata orang musibah. Nah, terus ada stage 6-nya launching the children. Jadi dia udah mulai tinggal sendiri itu si anaknya. Kalau di Bangladesh dia kan apa namanya di usia-usia yang lebih dini ya. Kalau di kita agak tuaan. Middle age parent. Nah, kalau middle age parent berarti dia si orang tuanya atau si apa namanya si pasiennya sama istrinya dia tuh ada di pertengahan antara usia dewasa dan juga lansia. Nah, baru yang stage 8 dia di lansia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kasus yang tadi, ini udah pensiunan, udah paling akhir banget sebenarnya. Jadi dia, walaupun kita lihat anak pertamanya dia udah bekerja, anak keduanya udah SMA, sebenarnya itu nggak usah dilihat. Kalau kita udah lihat pensiunan, berarti dia udah masuk ke yang aging family members. Jadi jawabannya yang paling bawah. Yang oke, itu ya untuk yang nomor 8. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Anita Agung Pradnya. Tanya, dok, izin kalau misalnya sebagai dokter umum merujuk pasien ke dokter spesialis, apakah termasuk kolaboratif atau ke koordinatif ya? Nah, sebagai ini untuk membedain antara kolaboratif sama koordinatif dilihat dari dia masuknya kemana. Masuknya kemana? Maksudnya dia satu sarana apa enggak? Satu layanan kesehatan atau enggak? Misalnya contoh, kalau misalnya kita di rumah sakit nih, si apa namanya si latarnya di rumah sakit terus kita merujuknya ke dokter spesialis memang di rumah sakit yang sama berarti itu dia masuknya ke kolaboratif. Tapi kalau misalnya kita merujuknya dari klinik pertama kita dari klinik dokter umum ke klinik dokter spesialis ngerujuknya ke sana kan berarti udah beda instansi kan udah beda layanan berarti itu dia masuknya ke coordinated lagi bukan kolaboratif. Jadi dilihatnya kita sama dokter spesialisnya satu atap atau enggak gitu. Jadi satu apa ya satu layanan kesehatan enggak kayak gitu ya. Untuk Anindita mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, kita lanjut lagi nomor 24. Aduh, udah mulai uji statistik nih, nggak apa-apa. Kita buat gampang ya. Oke, kita lanjut ke uji statistik. Jadi, seorang peneliti di laboratorium ingin meneliti daun sirsak dengan kadar kolesterol darah pada mencit. Peneliti membagi kelompok menjadi kelompok kontrol negatif dan ekstrak daun mengkudu. Nah, kadar kolesterol darah diukur sebelum dan sesudah pemberian ekstrak. Jadi ada pre dan post test, didapatkan distribusi normal. Jadi uji statistiknya apa? Coba dulu jawab ya. Dimulai 30 detik dari sekarang. Oh iya, sama-sama ini Dita. Buat teman-teman yang ada yang mau bertanya juga, chat aja nanti saya langsung baca ya. Udah 10 detik. Lima detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop ya. Oke, paling banyak katanya uji T dependent yang B. Terus yang keduanya yang A uji ANOVA, yang ketiganya E uji T independent. Bedanya T dependent sama independent apa sih? Kita lihat di pembahasan. Oke, jadi yang aku garis bawah ini, yang aku merahin tadi ya, dia ada kontrol negatif dan kontrol positifnya itu dengan ekstrak daun mengkudu. Nah, dihitung kadar kolesterol darahnya sebelum dan sesudah pemberian ekstrak. Nah, kenapa sih ini di bold? Ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita menemukan soal-soal metode penelitian, kita harus tahu dulu nih, dia kategorik atau numerik. Bedanya kategorik sama numerik adalah kalau misalnya kategorik itu adalah pengelompokan. Jadi ada yang namanya order nominal sama ordinal. Jadi dia tuh bukan angka, tapi pengelompokan misalnya. Kalau misalnya nominal sederajat, contohnya apa ya? Contohnya yang merokok dan tidak merokok. Itu kan dia tidak beda derajat, kan tidak bertingkat, dia satu derajat. Tapi dia dengan kelompok berbeda. Kalau ordinal dia bertingkat. Contohnya bertingkat
dibagi jadi yang tadi misalnya, misalnya usia balita, usia anak, usia remaja, dewasa, lansia, kan itu bertingkat kan. Nah, itu maksudnya ordinal. Kalau yang numerik, dia pasti berhubungan sama angka. Kalau tadi pengelompokan, kalau ini angka. Nah, kalau misalnya yang numerik, ada rasio dan interval. Kalau rasio itu bisa minus. Kalau misalnya interval itu nggak bisa minus. Nah, jadi kalau misalnya yang numerik, itu contohnya kalau rasio yang bisa minus apa ya? Kalau yang tidak bisa minus sih interval banyak ya. Misalnya kadar kolesterol tadi. Atau misalnya tensi, itu kan nggak bisa minus kan. Atau suhu nggak bisa minus, itu masuk interval. Yang rasio, sorry, yang rasio. Nah, kalau yang interval dia bisa minus, contohnya ini. Pernah dengar Stiridage score? Stiridage score untuk kita nge-scoring ini apa namanya? Stroke hemorragik, itu kan scoringnya ada yang negatifnya juga. Nah, itu masuk ke dalam scoring juga, tapi scoringnya dia yang bisa minus, berarti dia masuk yang interval. Nah, ada synapse tipsnya nih. Nah, synapse itu gitu, kalau misalnya memang susah buat hafal, kita tuh ada kayak ya jembatan ke keledai-keledainya gitu. Nah, sinapsisnya itu adalah kanonuri. Jadi kalau kategorik itu nominal ordinal, kalau nuri itu numerik, rasio, dan interval. Jadi tahu nih pasangannya, oh iya kalau kategorik itu dia kano, berarti kategorik nominal dan ordinal. Sedangkan numeriknya berarti nuri, berarti numerik, rasio, dan interval gitu. Jadi gampang kan. Nah, sekarang ini tentang hipotesis, ini sebenarnya ngomong tentang p-value, distribusi normal dan tidak normal. Sebenarnya intinya mah di bawah 0,05 atau di atas 0,05 sih p-value-nya, itu aja yang dilihat. P-value misalnya 0,07, berarti dia lebih kan, berarti dia tidak normal distribusinya. Tapi kalau dia 0,012 misalnya, berarti dia p-value-nya menentukan distribusinya dia normal atau hipotesis nolnya ditolak. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya nih, aku kasih tipsnya, kalau misalnya teman-teman nemu soal tentang metodologi penelitian, yang pertama kali teman-teman lihat yaitu numerik atau kategori. Itu dulu. Terus komparatif atau korelatif. Jadi dia membandingkan atau mencari korelasi. Kalau mencari korelasi dia beda lagi. Tapi kalau misalnya komparatif, kita lihat dulu dia berpasangan atau tidak berpasangan. Sorry. Nah, kalau misalnya dia ngebedain antara berpasangan atau tidak berpasangan dari mana, lihat dia ada pre-test, post-test atau enggak. Biasanya dia dinilai sebelum penelitian dan setelah penelitian. Nah, kalau yang sebelum namanya pre-test, kalau setelah post-test. Jadi ada pre dan post-test atau enggak. Kalau enggak ada berarti tidak berpasangan. Kalau misalnya ada berarti dia berpasangan. Nah, tinggal lihat kelompoknya. Dia dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya dia jadi 2 kelompok. Nah, beda lagi sama kalau dia 3 kelompok. Biasa kalau lebih dari 2, cuma 3 atau 4 lah, nggak sampai banyak banget. Contohnya kayak yang tadi nih. Nah, kita lihat ya. Membagi kelompok menjadi 2, negatif dan juga dengan ekstrak mengkudu. Berarti dibagi menjadi 2 kelompok. Terus dihitung kadar kolesterol. Kadar kolesterol, berarti dia dalam bentuk angka kan? Kalau dalam bentuk angka berarti dia numerik. Nah, kadar kolesterolnya diukur sebelum dan sesudah. Berarti dia ada pre dan post test. Berarti dia berpasangan. Nah, tinggal kita masukin ke tabel yang tadi. Nah, dia komparatif membandingkan. Dia berpasangan. Ada pre dan post test. Bentar ya. Nah, tadi kan komparatif. Berpasangan. Terus dia 2 kelompok. Dia numerik. Nah, berarti dia jawabannya yang dependent t-test atau nama lainnya adalah T berpasangan. Jadi jawabannya yang mana? Jadi teman-teman udah banyak sih benar yang jawabannya ya. Jadi dia jawabannya ya ini, uji T dependent atau berpasangan. Atau kalau misalnya yang lain ya mau lihat yang ini juga boleh, kurang lebih hampir sama kayak tabel yang tadi, tapi ini supaya lebih mudah teman-teman ngebacanya ya. Ini khusus untuk yang komparasi. Kita lanjut. Kepencet. Sorry ya. Itu 25 ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, chat ya di apa namanya? Di Zoom. Boleh. Ini yang tadi kadar kolesterol darah. Berarti sekarang kita masuk ke nomor 25.
Masih metodologi penelitian. Teman-teman tadi kan udah dapat tipsnya tuh gimana cara jawabnya, pasti sekarang jadi lebih jago. Oke, seorang peneliti bermaksud meneliti tentang hubungan antara berat badan lahir dan persalinan. Dibagi di dua kelompok, ada BBLR dan ada BBLN. Nah, persalinannya dikelompokkan menjadi nulipara dan multipara. Jadi itu ya kategori-kategori gitu loh. Terus, untuk mengetahui hubungan antara kedua faktor tersebut, apa teknik statistik yang sesuai? Nah, kita mulai ya. Polling 30 detik dari sekarang. Nah, rasanya ini udah jam 9, tapi masih belum ngantuk. Masih seru buat bahas soal, jadi teman-teman tetap semangat buat belajar. Ayo, wah cepat banget nih. 10 detik. 15 detik. Udah aku kasih bocoran sih tadi. Masih udah bisa ini, udah bisa jawab. Siap-siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, endpoint ya. Oke, paling banyak jawab B, chi-square. Ada yang bilang C, korelasi regresi, dan E, Wilcoxon. Nah, bentar ya. Nah, ini kan yang ditanya tuh adalah hubungan. Kalau misalnya hubungan, berarti dia dicari korelasinya juga antara dua kelompok. Nah, antara BBLN dan juga BBLN dengan persalinan nulipara dan multipara. Berarti di-compare tuh dia, dicari komparasinya. Kalau misalnya untuk apa namanya korelasi-korelasi, biasanya hubungannya itu kita cari hubungannya seberapa kuat sih. Nah, kalau ini mah dia nanya apa namanya? Ada atau enggak hubungannya antara si BBLN dengan nulipara dan multipara. Nah, kategori-kategori. Berarti Mas William ke yang mana dong? Komparatif. Berpasangan enggak? Enggak. Soalnya dia enggak ada ini, enggak ada pretest dan post-test. Merah-merah deh, biar ini. Komparatif dia, bukan korelasi. Terus dia berpasangan enggak? Enggak. Soalnya dia enggak ada pretest dan post-test. Terus dia apa? Kategori. Nah, berarti dia yang berarti jawabannya ada di antara yang ini. Nah, berarti tadi kan jawabannya yang ada di opsi adalah chi-square. Itu gampang kan? Gampang banget. Nah, kalau misalnya yang komparasi, biasanya tadi mencari hubungan dia hubungannya seberapa kuat, seberapa berpengaruh biasanya. Nah, kalau misalnya korelasi, dia tuh mengaruh kekuatan. Nah, tadi aku bilang seberapa kuat asosiasi antara variabel, hubungan antara variabelnya. Kalau korelasi antara numerik dan numerik, misalnya korelasi antara misalnya seberapa kuat korelasi antara kadar oksigen dengan kadar laktat di dalam tubuh misalnya. Nah, itu numerik-numerik, maka pasti korelasinya Pearson. Tapi kalau misalnya kategorik dan numerik, itu Spearman pakainya. Nah, kalau misalnya regresi, itu mencari variabel yang berpengaruh di antara beberapa variabel. Kalau variabelnya kumpulan variabelnya di kategori, berarti regresinya linear. Kalau dia si variabelnya dia numerik, berarti kelompoknya dia numerik, berarti regresinya regresi yang logistik. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Awal-awal pasti susah banget sih, tapi kesini-kesini pasti bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Seorang dokter meneliti uji toksisitas akut obat antiviral. Metode penelitian yakni dibagi 3 kelompok pemberian anti obat antiviral tingkat dosis bertingkat. Satu kelompoknya negatif, jadi ada 2 dosis sama satu negatif. Setelah pemberian obat selama 2 minggu, diperiksa kadar fungsi hepannya dalam unit per liter. Setelah 2 minggu. Nah, metode analisis statistik yang sesuai adalah silakan dijawab 30 detik dari sekarang. Kayaknya ada intervensi deh. 5 menit lagi, 5 detik lagi. Oke, selesai ya. Udah lebih 5 detik. Oke, banyak yang menjawab katanya yang B, one way ANOVA. Yang kedua ada A sama C, 24% sama-sama repeated ANOVA dan Kurzweil Wallis. Oke, kita mau lihat nih jawabannya yang mana. Belum aku share resultnya ya. Nah, nih, kalau teman-teman mau lihat dulu. Nah ya, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya yang ini dibagi menjadi 3 kelompok, berarti dia lebih dari 2 kelompok. Dosisnya bertingkat. Nah, diperiksa kadar fungsi hepatnya dia setelah pemberian. Nggak ada sebelum kan di sini? Benar kan nggak ada sebelum?
Iya, berarti dia cuma satu kali aja, berarti nggak ada pre-test post-test, tapi dia cuma satu kali pemeriksaan. Karena dia uji toksisitas, biasanya memang sekali pemeriksaan pasti akhir aja. Berarti dia tidak berpasangan. Nah, tadi kalau misal kita lihat ya, dia masuknya komparatif, tidak berpasangan, lebih dari 2 kelompok. Berarti jawabannya, dan dia numerik, karena dihitung kadarnya kan tadi, kadar pengseparnya. Jadi dia jawabannya adalah yang one way ANOVA. Kalau nggak salah, di kuncinya kurang tepat. Aku coba lihat ya. Tapi jawabannya one way ANOVA. Nah, iya benar. Harusnya dia yang one way ANOVA. Karena kenapa? Karena dia cuma satu kali. Kecuali kalau misalnya di sini dia diperiksanya sebelum dan juga sesudah, itu baru nanti pakai yang repeated ANOVA karena dia berpasangan. Tapi karena di sini dia cuman di apa namanya periksa setelahnya aja, berarti dia jawabannya adalah yang one way ANOVA.